Bapak, Ibu dengarkan baik-baik. Tanggal 16 April 2022, ini bisa menjadi hari yang paling Anda tunggu selama bertahun-tahun. Pemerintah baru saja mengumumkan rapel dan kenaikan gaji, pensiunan serta ASN dengan total anggaran 5 triliun. Pensiunan golongan terendah pun bisa menerima kenaikan hingga era 80%. Tapi ada satu syarat kritis yang jika Anda lewatkan uang Anda bisa hangus atau bahkan harus dikembalikan puluhan juta. Tonton video ini sampai habis. Karena informasi berikutnya bisa menyelamatkan keuangan keluarga Anda. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan cintai. Hari ini tanggal 18 April 2026 adalah hari yang sangat penting dan sangat bersejarah bagi jutaan keluarga, pensiunan dan aparatur sipil negara di seluruh penjuru Indonesia. Bukan hanya karena ada pengumuman besar dari pemerintah, tapi karena apa yang akan kami sampaikan dalam video ini menyentuh langsung isi dompet, isi rekening, dan kualitas hidup Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon Bapak dan Ibu menonton video ini sampai detik terakhir karena setiap bagian mengandung informasi yang tidak boleh Anda lewatkan bahkan satu detik pun. Kita mulai dari kabar yang sudah lama dinantikan. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengonfirmasi bahwa proses pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan serta aparatur sipil negara atau yang kita kenal dengan ASN kini sudah memasuki tahap yang sangat kritis dan nyata. Tidak lagi sekedar wacana, tidak lagi sekedar janji. Ini sudah bergerak, ini sudah berjalan, dananya sudah disiapkan, regulasinya sudah ada. Yang kita tunggu sekarang hanyalah mekanisme birokrasi yang memang harus dilalui dengan benar demi melindungi uang negara dan uang rakyat dari segala bentuk penyalahgunaan. Menteri Keuangan Purbaya telah menyampaikan secara terbuka bahwa dana rapel dengan total alokasi mencapai 55 triliun sudah mulai dicairkan. Dan untuk pensiunan aparatur sipil negara di pemerintah pusat telah siap dibayarkan sebesar 3 triliun kepada 3 cabus habibu pegawai dari total 2,2 juta ASN. Sementara itu, pembayaran rapel dan gaji ke-13 bagi pensiunan telah tersalurkan sebesar 4,4 triliun kepada 3,6 juta pensiunan atau sekitar 93,5% dari total penerima. Dan untuk ASN daerah realisasi, pembayaran sudah mencapai 17,6 miliar kepada 17.000 pegawai. Angka-angka ini bukan angka main-main. Ini adalah uang nyata yang sedang mengalir kepada rakyat Indonesia yang telah berjasa. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar rapel. Ada kenaikan gaji pokok ASN dan pensiunan yang sedang dalam proses finalisasi yang amanatnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini sudah ditandatangani dan berlaku sejak 30 Juni lalu. Di dalamnya, pemerintah menetapkan 8 program prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan salah satu yang paling ditunggu, jutaan keluarga ASN dan pensiunan adalah kenaikan gaji yang signifikan dan bermartabat seberapa besar kenaikannya Bapak Ibu. Mari kita bicara angka yang nyata. Pemerintah menyatakan bahwa pensiunan di golongan paling rendah pun akan merasakan kenaikan yang sangat signifikan. Angka yang disebutkan dalam simulasi adalah sekitar 280% untuk pensiunan golongan terendah. 280%. Ini bukan salah ketik. Ini adalah angka resmi yang beredar dalam pembahasan teknis. Mari kita hitung bersama agar lebih mudah dipahami. Ambil contoh pertama. Seorang pensiunan guru senior golongan IPA dengan masa kerja 30 tahun. Sebelum kenaikan gaji pokok untuk golongan ini, berkisar antara 3,9 juta hingga 47 juta per bulan tergantung masa kerja. Uang pensiunnya dihitung 75% dari gaji pokok terakhir sehingga berkisar di angka 2,8 juta hingga juta per bulan. Jika kenaikan gaji pokok diterapkan sesuai amanat, Perpres 7/2025 dan pensiun tetap dihitung 75% dari gaji pokok baru, maka lonjakan yang diterima bisa sangat signifikan dan langsung terasa meringankan beban hidup di masa senja. Contoh kedua, pensiunan golongan EIC dengan masa kerja 20 tahun. Gaji pokok sebelum kenaikan sekitar 2,4 juta per bulan. Uang pensiunnya 75% berarti sekitar 1,8 juta per bulan. Dengan kenaikan yang direncanakan, angka ini bisa meningkat secara drastis dan menjadi jauh lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Ini adalah bentuk penghargaan nyata dari negara kepada mereka yang telah mengabdi seumur hidup. Presiden Prabowo bahkan menyampaikan langsung dalam pernyataannya, dan ini sungguh mengharukan.
Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk pensiunan di seluruh Indonesia. Kami sadar apa yang kami berikan belum yang saudara-saudara perlukan ya. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Sebuah pengakuan yang jujur dan sebuah komitmen yang tulus dari seorang pemimpin kepada rakyatnya yang telah berjasa. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini merupakan bagian dari kebijakan besar yang meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI dan Polri bahkan pejabat negara. Ini bukan kebijakan tambal sulam. Ini adalah reformasi menyeluruh dan sistemik dalam tata kelola penghasilan aparatur negara Indonesia. Dan ada satu hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Kenaikan gaji pokok ASN aktif secara langsung dan otomatis berdampak pada uang pensiun yang Anda terima. Ini bukan spekulasi. Ini adalah mekanisme hukum yang sudah berjalan puluhan tahun dan diatur secara resmi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Mengapa belum semuanya cair serentak? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar dan jawabannya perlu kita pahami dengan kepala dingin. Ada proses birokrasi yang harus dilalui dan ini bukan hambatan. Ente adalah perlindungan. Proses ini ada justru untuk memastikan bahwa uang yang sampai ke tangan Bapak dan Ibu adalah uang yang benar, tepat jumlah, tepat sasaran, seakan tidak ada yang bocor di tengah jalan. Tahap pertama adalah evaluasi fiskal kuartal pertama. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah perlu melihat terlebih dahulu arah penerimaan, negara dan kondisi ekonomi. Data dari bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 baru bisa dianalisis secara komprehensif setelah periode berakhir. Itulah mengapa tanggal 5 April 2026 menjadi titik kritis pertama dalam proses ini dan sekarang kita sudah melewatinya. Data fiskal awal tahun sudah bisa dievaluasi. Tahap kedua adalah penerbitan regulasi teknis. Setelah evaluasi fiskal memberikan lampu hijau, langkah selanjutnya adalah penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan pergolongan, mekanisme pembayaran rapel, masa berlaku kenaikan serta komponen yang termasuk dan yang dikecualikan. Tahap ini sangat krusial karena tanpa regulasi teknis ini, Taspen dan seluruh mitra bayar tidak bisa bergerak. Tahap ketiga adalah sosialisasi dan verifikasi data. Setelah regulasi terbit, Taspen dan mitra bayar termasuk PT POS Indonesia akan menerima instruksi teknis secara resmi. Data seluruh penerima kemudian diverifikasi satu persatu untuk memastikan tidak ada salah bayar, tidak ada dobel bayar, dan tidak ada satuun penerima yang terlewat. Tahap keempat barulah proses pencairan dimulai. Biasanya secara bertahap melalui rekening masing-masing penerima. Taspen telah menyampaikan secara terbuka bahwa mereka sangat memahami antusiasme para peserta. Namun sampai regulasi teknis resmi diterima dari pemerintah, mereka selaku operator tidak bisa dan tidak boleh bertindak sendiri. Ini adalah profesionalisme yang harus kita hargai dan hormati bersama. Dan sekarang topik yang paling banyak ditunggu, rapel. Apa itu rapel dan berapa yang akan Bapak dan Ibu terima? Rapel adalah pembayaran selisih. Gaji yang seharusnya sudah diterima namun tertunda karena proses administrasi dan regulasi. Jika pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari 2026, namun pencairan baru bisa dilakukan di bulan April atau Mei 2026, maka selisih gaji dari bulan Januari, Februari, dan Maret tidak akan hangus. Selisih dari 3 bulan itu akan diakumulasikan dan dibayarkan sekaligus kepada Bapak dan Ibu. Mari kita simulasikan. Misalkan kenaikan pensiun Bapak atau Ibu adalah Rp500.000 per bulan, maka rapel 3 bulan. Januari hingga Maret 2026 adalah 1,5 juta yang diterima sekaligus di luar gaji pensiun bulan berjalan. Kalau kenaikannya lebih besar, misalnya kenaikan total mencapai R3 juta per bulan, maka rapel 3 bulan bisa mencapai R9 juta sekaligus. Ini bukan angka kecil. Bapak dan Ibu, ini adalah dana segar yang langsung bisa dimanfaatkan untuk biaya kesehatan yang selama ini tertunda, perbaikan rumah ringan, tabungan pendidikan cucu, ataupun modal usaha kecil untuk mengisi hari-hari yang penuh semangat. Namun ingat, rezeki yang besar memerlukan kebijakan yang besar dalam mengelolanya. Gunakan rapel ini dengan bijak dan terencana. Prioritaskan kebutuhan yang paling penting dan paling mendesak terlebih dahulu. Ada satu kabar baik lagi yang sering luput dari perhatian. PT POS Indonesia mendapat tambahan penugasan dari PT Taspen untuk menyalurkan dana pensiun kepada 42.000 penerima baru di seluruh Indonesia. Ini membuktikan bahwa infrastruktur penyaluran sudah disiapkan jauh sebelum
pengumuman resmi dilakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang selama ini terbiasa mengambil pensiun melalui bank, kini Pos Indonesia hadir sebagai alternatif yang kuat, merata, dan mudah diakses. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar hingga ke pelosok desa, tidak ada lagi pensiunan di daerah terpencil yang tidak bisa mengakses haknya. Bagi penerima yang tidak bisa datang langsung ke kantor pos karena alasan kesehatan atau usia lanjut, Pos Indonesia menyediakan layanan antar langsung ke rumah. Cukup tunjukkan kartu tanda penerima dana pensiun dan uang langsung bisa diambil. Sesimpel itu dan seprofesional itu. Pos Indonesia juga sudah memiliki aplikasi POSP yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi keuangan secara digital. Sekarang kami harus menyampaikan informasi yang sangat penting dan sangat serius. Ini bisa menyelamatkan keuangan keluarga Anda atau sebaliknya, bisa membuat Anda harus mengembalikan puluhan juta rupiah. Kalau tidak, segera ditindaklanjuti. Ini tentang kewajiban pelaporan perubahan status kepada Taspen. Taspen mengelola program pensiun janda dan pensiun duda, yaitu manfaat yang diberikan ketika seorang pensiunan meninggal dunia. Manfaat ini bisa dilanjutkan kepada istri, suami sah, atau kepada anak-anak yang memenuhi syarat. Syarat anak penerima manfaat pensiun ada 3. Pertama, belum berusia 25 tahun. Kedua, belum memiliki penghasilan sendiri. Ketiga, belum pernah menikah. Begitu salah satu syarat gugur, hak pensiun anak otomatis berhenti secara hukum sejak tanggal kejadian. Masalahnya banyak keluarga yang tidak segera melaporkan perubahan status ini ke Taspen. Akibatnya Taspen masih terus membayarkan manfaat pensiun padahal hak itu sudah gugur. Ini disebut overpayment atau kelebihan bayar dan ini menyangkut uang negara. Konsekuensinya serius. Seluruh kelebihan pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan sepenuhnya. Simulasinya begini, jika anak sudah menikah 2 tahun, lalu tapi tidak dilaporkan dan selama 2 tahun tetap menerima 2 juta per bulan, maka total yang harus dikembalikan adalah 48 juta, bukan jumlah yang sedikit. Ada 5 perubahan status yang wajib segera dilaporkan ke Taspen. Bersama itu anak penerima manfaat sudah menikah. Laporkan sejak hari pernikahan. Kedua, anak sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, termasuk jadi ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, atau wirausaha. Ketiga, anak sudah berusia 25 tahun. Tandai kalender sebelum ulang tahun ke-25 tiba. Keempat, janda atau duda penerima pensiun menikah. Lagi karena hak pensiun, janda atau duda gugur sejak tanggal pernikahan baru. Kelima, penerima manfaat meninggal dunia laporkan agar pembayaran tidak terus berjalan ke rekening almarhum. Jangan tunda lagi Bapak dan Ibu, Taspen semakin serius menangani isu ini. Di bulan April 2026 ini, sistem verifikasi mereka semakin canggih dengan akses ke berbagai database kependudukan digital. Perubahan status yang tidak dilaporkan semakin mudah terdeteksi. Ada 5 tips praktis yang bisa dilakukan mulai hari ini. Tips pertama, perbarui data di Taspen sekarang juga. Pastikan alamat, nomor rekening, dan status keluarga Anda di Taspen sudah terkini dan akurat. Data yang salah bisa menyebabkan pencairan tertunda atau bahkan gagal total. Tips kedua, daftarkan diri di layanan digital. Pos Indonesia melalui aplikasi POSP agar proses pencairan bisa lebih cepat dan mudah. Tips ketiga, jaga kartu tanda penerima dana pensiun Anda. Ini adalah kunci utama untuk mengambil dana di kantor pos. Tips keempat, pantau pengumuman resmi dari Taspen, Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Jangan mudah percaya pada konten yang menyebut angka-angka fantastis yang tidak jelas sumbernya. Tips kelima, tandai kalender untuk tanggal ulang tahun. Anak yang mendekati usia 25 tahun dan informasikan kepada seluruh anggota keluarga tentang kewajiban pelaporan perubahan status ini. Proyeksi waktu yang realistis berdasarkan informasi yang ada. Pada tanggal 18 April 2006 ini, evaluasi data fiskal kuartal pertama sudah bisa dilakukan dan pemerintah berpotensi memberikan pernyataan resmi atau lampu hijau untuk proses selanjutnya. Bulan April hingga Mei 2026 adalah periode penerbitan regulasi teknis peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan disertai sosialisasi kepada Taspen dan mitra bayar serta verifikasi data penerima. Pertengahan April hingga Juni 2026 dalam skenario paling optimis pencairan. Rapel dan gaji baru mulai terrealisasi secara bertahap ke rekening masing-masing penerima di seluruh Indonesia. Ini bukan spekulasi liar Bapak dan Ibu, ini adalah proyeksi yang dibangun dari fakta dan logika birokrasi yang berlaku di negeri kita. Dan kita harus realistis, namun tetap optimis dan tetap bersiap. Di balik semua proses ini ada
visi besar yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo. Beliau menegaskan bahwa kenaikan gaji harus terjadi salah. Satunya untuk menghilangkan praktik korupsi. Ketika pegawai negeri mendapat penghasilan yang layak dan bermartabat, godaan untuk korupsi akan berkurang secara signifikan. Ini adalah pendekatan rasional yang berbasis data dari pengalaman berbagai negara yang berhasil memberantas korupsi. Pengawasan juga diperketat secara bersamaan. Pejabat bermasalah diganti, sistem LHKPN diperkuat. Data tabungan pejabat dimonitor langsung oleh Kementerian Keuangan dan transparansi anggaran diperkuat di setiap kementerian. Ketika birokrasi bersih, anggaran negara tidak bocor. Ketika anggaran tidak bocor, uangnya bisa dialokasikan untuk menaikkan kesejahteraan yutan, pensiunan, dan ASN aktif di seluruh Indonesia. Ini adalah rantai kebaikan yang sedang dibangun bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terhormat dan sangat saya cintai. Di penghujung video ini satu hal yang ingin kami sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Negara tidak melupakan Anda. Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah ditandatangani. Dana 55 triliun sudah disiapkan. Sistem penyaluran sudah disiapkan. Taspen sedang menunggu regulasi teknis. Pos Indonesia sudah bergerak di lapangan dengan 142.000 ibu penerima baru. Ini bukan mimpi. Kasus ini sedang terjadi dan kita semua akan merasakannya dalam waktu dekat. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah tetap waspada, tetap memperbarui informasi, tiap memastikan data diri kita sudah benar. Nomor rekening masih aktif dan semua administrasi sudah beres. Sehingga ketika pencairan tiba, tidak ada satu dari Bapak dan Ibu yang terlewat dan tidak mendapatkan haknya. Karena Anda berhak mendapatkannya. Anda telah mengabdi. Anda telah berjuang.